Film dimulai dengan menampilkan seorang gangster bernama Yongki yang sering menimbulkan masalah dan pertengkaran dengan orang lain, termasuk tetangganya. 어서 이래 잡혀줄래 나요. 닦고 있어. 항마 어깨 봐라. Yongki yang hanya tinggal bersama adik laki-lakinya mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi gangster dan karyawan sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Bumdo. 보셨습니까? Yongki dan sahabatnya yang bernama Daeguk diam-diam menggelapkan $700.000 perusahaan yang mereka gunakan untuk investasi saham. Daeguk terlihat khawatir dan gugup karena akan sangat berbahaya jika Bumdo mengetahuinya. Namun Yongki mencoba menenangkan sahabatnya bahwa investasi mereka akan berjalan dengan baik dan mereka akan mendapatkan untung yang besar. 네 말만 믿고 회사 돈 7억을 몰래 갖다 박았는데. 어지러운 민호지 당 떨어졌나? 대가리는 고래불알 만한 게. Suatu hari, Bumdo mengadakan rapat perusahaan di mana Yongki dan Daeguk hadir. Sesampainya di sana, Yongki bertengkar dengan saingannya, seorang pria bernama Kitei. 잘했습니까? 그럼 나 어디 선배 앞에서 저쪽이고 있어. Pada acara tersebut, Bumdo mengumumkan bahwa ia telah mendirikan anak perusahaan baru dan telah menunjuk orang yang sangat kompeten untuk menjadi CEO dari perusahaan baru tersebut. Mendengar ini, Yongki sangat yakin bahwa dialah yang ditunjuk oleh Bumdo untuk mengisi posisi CEO di perusahaan baru itu karena dia sudah bekerja cukup lama untuknya. 예. 더욱 효율적인 자회사를 차려봐. Tapi ternyata Bumdo malah menunjuk Kitei sebagai CEO perusahaan baru itu karena menurutnya Kitei adalah orang yang sangat kompeten dan berdedikasi pada perusahaan. Mendengar keputusan tersebut, Yongki merasa sangat kecewa karena tidak terpilih. 최기태 상무가 단독 추천되었습니다. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan seorang pria kaya yang bernama Jang So, seorang direktur perusahaan. Meskipun menjalani kehidupan yang penuh dengan kekayaan, ia tampak sangat tertekan oleh penyakitnya dan perusahaannya terancam bangkrut. 형님 뻔히 되시는데 자꾸 안 주면 행사 할 겁니까? 말씀 좀 가려서 하세요. 행세를 잘 못하시니까. 씨발. Ia diketahui lumpuh dan menderita radang paru-paru. Meskipun temannya sudah menyuruh Jangso untuk berobat ke Cineam, namun tetap saja penyakitnya tak tersembuhkan. Jangso pun sudah pasrah karena hidupnya tidak akan lama lagi. 그러면 치료 시작합니다. 한장수 씨 본인 맞습니까? 의료 항목 중 아십니까? 항목 다 거부합니다. Karena memiliki posisi yang cukup penting di perusahaan, Yongki diberi wewenang oleh Bumdo untuk mengelola klub malam. 아 뭐야? 그걸처럼 그렇게 각 잡고 서 있지 말고 강표 조선. 알겠어요. Suatu malam, ketika Yongki sedang abok bareng bersama Daeguk, mendapat kabar bahwa anak buah Kitei menjelek-jelekannya. Yongki yang marah kemudian mendatangi anak buah Kitei dan memukuli mereka sampai babak belur. 엄마 어디 갔노? Karena kejadian itu, Yongki langsung ditangkap polisi dan mendekam di penjara. 대장부가 이 씨발 일로 와봐봐. Setelah itu dia dibebaskan dari penjara, namun ia harus menjalani 2 tahun masa percobaan dan melakukan pekerjaan sosial untuk pelayanan masyarakat. 판결 확정으로부터 명한다. 아나 뭐라? 꼴통 새끼. Yongki kemudian melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat di pusat perawatan paliatif, yang merupakan layanan kepada pasien yang penyakitnya tidak merespon pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis. 강현기 씨, 우리 라포르는 옷이 좀 불편해 보이는 것 같은데. Di sana Yongki bertemu Jangso dan menjadi pengurusnya. Jangso yang memiliki kepribadian dingin dan tenang tidak terlihat seperti Yongki yang selalu acuh tak acuh dan ceroboh. Bahkan saking tengilnya si Yongki ini, dia memberi Jangso video untuk mengecek titiknya ikut lumpuh atau tidak. 또 이래 되는 기고? 어? 하도 안 됐네. 그럼 안 쓰나? 어? 생각을 하면은 일본. 이것도 일종의 실험일 수 있잖아. 해복다급. Suatu hari, Bumdo memanggil Yongki dan Daeguk ke kantornya, di mana Bumso bermaksud menginvestasikan $700.000 dan meminta Yongki dan Daeguk untuk menyiapkan uang tersebut. Mendengar ini, Daeguk langsung panik, tapi Yongki kembali mencoba menenangkannya karena dia masih percaya dengan investasi saham mereka. Di sisi lain, alih-alih merawat Jangso dengan baik, Yongki sering melakukan apa yang dia suka dengan tidur di tempat tidur Jangso dan mengundang Daeguk untuk tinggal di sana. 저녁 먹어라. 아 씨발. 빠진다냐? 뭔데? 아유 싱겁어라. Suatu hari Yongki dan Daeguk mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh investasi palsu dan uang perusahaan yang mereka gunakan hilang, serta mereka terus didesak Bumdo untuk segera menyiapkan uangnya.
Tidak dapat menemukan cara lain untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar yang cepat, Yongki kemudian pergi ke Kitay dan berniat untuk meminjam uang darinya. Tetapi Kitay enggan meminjamkan uang kepada Yongki dan malah mempermalukannya. 내 그 돈 만들어 올 테니까 요즘 내가 세차 좀 해주이소. 자 받아라 이 새끼. Yongki kemudian mencoba meminjam uang dari Jangso dan ternyata dia bersedia meminjamkannya uang namun dengan beberapa syarat. Tapi sebelum itu Jangso menjelaskan tentang uang asuransi kematiannya yaitu 1,2 juta dolar jika dia meninggal karena sakit dan 2,7 juta dolar jika dia meninggal karena kecelakaan. Di mana dia kemudian mengatakan bahwa Yongki bisa mendapatkan uang jika bersedia untuk memenuhi semua permintaannya. 내가 죽기 전에 해야 할 일들. 뭐 보험금 빼덕대나? 이렇게 살다 죽으면 12억. 아이 확 27억. 잘 생각해라. 나 사실이야? Setelah itu, Yongki pergi ke Daeguk dan memberitahunya tentang tawaran Jangso. Daeguk kemudian memperingatkan Yongki bahwa Jangso adalah mantan pengacara yang licik dan memberitahu Yongki untuk berhati-hati. Tapi Yongki tampaknya tidak peduli tentang itu. 이거 정신줄이라 잡아라 임마. 인생 한방 알겠어. Singkat cerita, Yongki akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Jangso, dimulai dengan menonton pertandingan bisbol secara langsung di stadion. Kemudian berbelanja di supermarket, membeli banyak pakaian dan barang-barang bermerek. Berkeliling kota dengan mobil mewah, lalu pergi ke dermaga untuk menikmati pemandangan. Suatu hari Jangso memperingatkan beberapa gangster yang membuat masalah di kolam renang umum. Pada awalnya, para gangster ini malah menyolot, tetapi ketika mereka melihat Yongki datang bersamanya, mereka langsung menjadi takut dan patuh pada Jangso. 어이 덩어리들. 나 누군지 몰라? 어? 알고 다녀라. Setelah itu, Yongki membawa Jangso ke klub malam dan minum bersama. Yongki kemudian memberitahu Jangso tentang masa lalunya, di mana dia pernah bermimpi menjadi seorang pelaut dan memiliki kapal seperti mendiang ayahnya. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibunya menjadi pecandu alkohol dan sering memukuli anak-anaknya. Pada akhirnya, ibunya meninggal karena stroke ketika Yongki masih remaja. Yongki tidak punya pilihan lain selain bergabung sebagai gangster untuk mendapatkan uang guna membiayai hidupnya dan kebutuhan adiknya. Di tempat lain, Bumdo mengunjungi klub malam yang dikelola Yongki karena ada keributan besar di sana. Namun Yongki bahkan tidak ada di tengah kekacauan itu. Karena kejadian itu, Bumdo memperingatkan Yongki untuk tidak mengabaikan pekerjaannya dan tidak menyentuh uangnya. Atau Bumdo mengancam akan melakukan sesuatu yang kejam padanya. 내가 농담하는 걸로 보이나? 내 밥에 손대는 놈 이렇게 쳐 부수면서 여기까지 올라온 짓 하지 말고. 네. 대표님. Setelah menerima peringatan itu, Yongki bertekad untuk mendapatkan uang itu sesegera mungkin agar bisa mengembalikan uang perusahaan yang dia curi. Jangso kemudian meminta Yongki untuk menemukan seseorang. Tapi sebelum Jangso bisa menjelaskan lebih lanjut, penyakitnya kambuh lagi dan dia harus menjalani perawatan intensif. Malam itu, Jangso bermimpi tentang istri dan putrinya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kemana istri dan anak Jangso. Tenang, semua akan terjawab. 또 아빠 기다려야 해? 아빠가 갑자기 일이 생겨서 엄마랑 먼저 가서 놀고 있어. Scene berpindah ke Daeguk yang memberitahu tentang latar belakang Jangso yang agak suram. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kim. Kim adalah seorang supir taksi dan ayah dari seorang gadis SMA yang menjadi korban pelecehan seksual. Ketika kasus pemerkosaan dibawa ke pengadilan, keluarga tersangka menyewa seorang pengacara yang tidak lain adalah Jangso. Jangso tentu memenangkan kasus tersebut dan tersangka pemerkosaan akhirnya dibebaskan. Kim yang marah kemudian berusaha membalas dendam pada Jangso karena menghancurkan kehidupan putrinya dengan menabrakkan mobil yang dikendarai Jangso. Nah, dalam kejadian itu, istri dan anak Jangso meninggal seketika dan Jangso terluka parah hingga lumpuh. Di sini Yongki menyadari bahwa hal ini berkaitan dengan permintaan Jangso untuk mencari seseorang. Kemungkinan besar itu adalah Kim. Yongki pun langsung memastikan dan ternyata memang benar. Di sini Jangso meminta Yongki untuk membunuh Kim. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh Yongki. Sebenarnya Jangso khawatir tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan pada Kim. Karena di sisi lain Jangso merasa sangat kasihan pada keluarganya dan berpikir bahwa kecelakaan itu disebabkan olehnya. Sementara itu, kita yang mencurigai Daeguk menggelapkan uang perusahaan kemudian melaporkannya ke Bumdo. 소꿉 장난치고 있었습니다. 회사 기강이 흔들립니다.
Keesokan harinya, Yongki meminta Jang-so untuk bertemu dengan Kim, yang ternyata Yongki punya rencana lain daripada membunuh Kim. Setelah Kim dan Jang-so akhirnya bertemu, Jang-so malah meminta maaf padanya dan berniat membayar kompensasi kepada putri Kim. Namun, Kim mengatakan bahwa putrinya telah mengakhiri hidupnya saat dia masih di penjara. 계시죠? 들어갔어, 얘. 우리 딸내미. 돈 받고 풀라고 해. 예. Setelah itu, mereka meminta maaf satu sama lain karena menyebabkan luka dan penderitaan dalam hidup satu sama lain. Yongki kemudian meminta anak buahnya untuk menemukan lokasi tersangka yang memperkosa putri Kim. Setelah menemui orangnya, Yongki langsung menggablok orang itu. 왜? 이빨 좀 뽑자. 접수하시고 좀 기다리세요. 내 이빨 말고 이빨. 이거 좀 뭐하니? 임플란트는 셀프로 해라. Jang-so merasa sangat lega setelah memaafkan Kim dan meminta maaf padanya atas semua kesalahannya. Jang-so kemudian juga menyarankan Yongki untuk meminta maaf kepada ibunya dan memaafkannya agar Yongki bisa merasa lebih damai. 소리 들려드려. 엄마. 엄마 이거 올라가면은 Tidak lama kemudian, Yongki dan Daeguk akhirnya ketahuan mencuri uang perusahaan. Setelah itu, Bum-do memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Daeguk. 그 돈. Yongki bergegas mendekat dan berjanji pada Bum-do bahwa dia akan segera mengembalikan uangnya. Namun Bum-do memintanya untuk mengembalikan 3 kali lipat dari jumlah yang mereka curi. Yang dicuri $700.000, jadi sekitar $2,1 juta yang harus dia kembalikan. 녀석 함부라는 거 아니다. Yongki mengingat kata-kata Jang-so tentang asuransi kematian dan jumlah uang yang akan dia dapatkan jika Jang-so meninggal dalam kecelakaan. Yongki terpaksa memikirkan cara untuk membunuh Jang-so dan menyamarkan kematiannya sebagai kecelakaan. Malam itu Yongki akan mengajak Jang-so jalan-jalan, meskipun Jang-so sudah tahu bahwa Yongki ingin membunuhnya. Dia tampaknya telah menyerah pada Yongki yang akan membunuhnya, mengingat Yongki dalam masalah keuangan karena dia ditipu oleh investasi palsu. Namun ketika Yongki akan menjalankan rencananya, dia merasa tidak enak dan malah menyelamatkan Jang-so, terutama setelah Jang-so menyuruhnya berhenti menjadi gangster dan menjalani hidupnya dengan baik. Yongki merasa bahwa membunuh bukanlah solusi untuk masalahnya dan akan memikirkan cara lain yang tidak perlu menyakiti atau membunuh orang lain. Setelah itu, Yongki kemudian mengajak Jang-so jalan-jalan keliling kota dengan wajah bahagia. Suatu hari, ketika Bum-do mengadakan acara dan Yongki tidak diundang, Yongki dengan ceroboh datang dan menerobos masuk setelah mengalahkan beberapa anak buah Bum-do termasuk Ki-tae. Ketika bertemu Bum-do, Yongki mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri dari geng Bum-do dan bermaksud untuk mengembalikan uang yang dia curi dengan uang pesangon, dan dia bersedia untuk dipukuli sebagai sisa pembayarannya. 깡패짓 그만하려고 해. 그래. 원빵 할게. 잡아봐. Ketika Yongki dipukuli, Daeguk datang dengan kaki tangannya untuk membantu Yongki. 윤기야! 그냥 맞자고 이 새끼야. Namun Bum-do memerintahkan lebih banyak anteknya untuk memukuli mereka. Yongki dan Daeguk pun kewalahan. Bum-do kemudian memukuli Yongki dengan sangat brutal, sehingga Daeguk memohon agar Bum-do memaafkan mereka karena mereka telah melayani Bum-do selama 20 tahun dan $2 juta tidak sebanding dengan uang pesangon mereka yang jauh lebih besar. Bum-do kemudian mematahkan kaki Yongki dan mengabulkan keinginan Yongki. Dalam hal ini, Bum-do akan mengeluarkan Daeguk dari grup dan tidak akan memberi mereka uang pesangon sebagai ganti hutang mereka yang sudah dibayar. Namun Ki-tae tampaknya tidak puas dengan keputusan Bum-do dan kemudian menusuk Yongki sampai dia terbaring tak berdaya sebelum Bum-do menghentikannya. 진짜 그냥 보내실 겁니까? 그러시면 안 됩니다. 해줄까 내가 물러비나 이쪽봐. Daeguk pun bergegas membawa Yongki ke rumah sakit. Dalam perjalanan Yongki tampak sekarat hingga membuat Daeguk panik. 윤기야. 진짜 씨발. 나가야지. 진짜 씨.
Yongki meminta untuk dibawa ke tempat Jangso, di mana Yongki berencana untuk membawa Jangso ke rumah Abu milik istri dan putri Jangso, agar dia bisa meminta maaf kepada mereka secara langsung dan merasakan kedamaian sebelum menyambut kematiannya. 야, 왔네. Film diakhiri dengan menampilkan Yongki menerima hadiah dari Jangso, sebuah kapal, agar Yongki dapat mewujudkan mimpinya menjadi seorang pelaut seperti ayahnya. 부조금 답례품이라던데. 고맙다, 마. 아, 어지러. Dan akhirnya, film pun